Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami ajak Anda untuk melihat situasi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air usai menghadiri KTT Perdamaian Palestina yang digelar di Mesir pada hari Senin 13 Oktober 2025 kemarin. Ini adalah pesawat Garuda Indonesia 1 yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto beserta dengan rombongan baru saja mendarat sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam kesempatan kepulangan Presiden usai melakukan kunjungan kenegaraan, ini media biasanya diberikan kesempatan untuk bisa meminta statement dari Presiden Prabowo Subianto terkait apa saja perihal yang ia bahas dalam kunjungan kenegaraan, dan dalam hal ini adalah setelah menghadiri KTT Perdamaian di Gaza, KTT Perdamaian Palestina yang digelar di Mesir. Dalam KTT Peace 2025 yang digelar di Sharm el-Sheikh ini, pemirsa, tepatnya pada Senin 13 Oktober kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan dokumen perjanjian antara Israel dan Hamas yang ditandatangani oleh 4 kepala negara, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Selain Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan dokumen tersebut juga disaksikan oleh lebih dari 20 pemimpin negara lainnya. Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya baru saja tiba dari Mesir, ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara, menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu, ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya, ya. Jadi ya, Indonesia tentunya selalu di
diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Ya, itu dulu. Masuki, sini lagi ya. Pemirsa, baru saja kita simak bersama keterangan dari Presiden Prabowo Subianto usai ia tiba dari perjalanannya ke Mesir. Sebelumnya menghadiri KTT Perdamaian Palestina di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober kemarin. Presiden Prabowo Subianto menyatakan atau menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, kemudian memberikan bantuan baik itu berupa bantuan pangan maupun pasukan penjaga perdamaian atau Peacekeepers Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden dalam sidang Majelis Umum PBB pada akhir September lalu, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan hingga 20.000 orang pasukan penjaga perdamaian dari TNI. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana selengkapnya situasi di sana dan apa saja yang menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanannya ke Mesir kemarin, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat siang, Bianca. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Presiden dari lingkaran istana, apa saja sebetulnya yang menjadi sikap ataupun concern dari Indonesia dalam menyaksikan penandatanganan perjanjian di Mesir kemarin? Ya, selamat siang Marcel dan pemirsa. Informasi yang bisa disampaikan betul sekali bahwa tadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di tanah air, tepatnya pada pukul 14:37, di mana memang kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa usai begitu melaksanakan menghadiri KTT Perdamaian Gaza, di mana yang dihadiri lebih dari 20
kepala negara, lebih dari 20 kepala negara dan juga para pemimpin dunia. Dimana kalau kita lihat bersama Marcel serta pemirsa, ada Donald Trump yang merupakan juga Presiden Amerika Serikat, lalu Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dan sejumlah kepala-kepala negara lainnya. Memang ini membahas begitu terkait dengan perjanjian perdamaian, khususnya untuk menandai berakhirnya begitu Marcel dan pemirsa konflik panjang di Timur Tengah. Dan kalau kita lihat bersama seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat doorstop tadi, bahwa ini merupakan salah satu tujuan utama atau hal yang ingin dicapai begitu dengan adanya kesepakatan yang disampaikan. Dan kalau kita lihat pemirsa, hasil begitu dari KTT perdamaian Gaza yang berlangsung tepatnya pada 14 Oktober 2025 kemarin, di mana ini merupakan capaian-capaian yang ingin dicapai begitu Marcel dan pemirsa, diantaranya adalah terkait dengan perjanjian perdamaian. Dan kita juga melihat bersama bahwa para pemimpin dunia ini menandatangani kesepakatan untuk penghentian perang Gaza dan mengakhiri begitu untuk konflik panjang di Timur Tengah. Dan salah satu hal yang ditandai juga adalah terkait dengan rekonstruksi Gaza, di mana negara peserta sepakat begitu untuk memulihkan infrastruktur, layanan kemanusiaan, dan ekonomi lokal Gaza. Dan kalau kita lihat juga Marcel, dari hasil KTT perdamaian Gaza yang juga disampaikan, ini adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan. Ini juga menjadi salah satu hal begitu yang merupakan hasil. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa warga-warga yang sebelumnya sempat disandra juga bisa kembali dibebaskan. Ini juga menjadi salah satu capaian atau hasil begitu dari KTT perdamaian Gaza yang berlangsung kemarin di Mesir. Dan juga ini memperlihatkan begitu bahwa peran Indonesia yang diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan begitu komitmen kuat terhadap diplomasi perdamaian serta kemanusiaan, dan kehadiran dari Indonesia untuk mencerminkan begitu peran aktif dari negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dalam menjaga stabilitas dan keadilan global. Karena kalau kita lihat bersama Marcel serta pemirsa, pesan yang tergambar begitu dalam KTT perdamaian Gaza ini adalah KTT ini menghasilkan seruan bersama untuk memperkuat begitu kerjasama lintas kawasan dalam menjaga keamanan dan perdamaian jangka panjang. Selain itu juga untuk mencegah kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terjadi berulang di Gaza, dan juga membangun tatanan dunia yang damai, adil, dan setara. Karena kalau kita lihat bersama Marcel dan pemirsa, semenjak Presiden Prabowo Subianto ini menjabat dari Oktober 2024 hingga hari ini Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto selalu aktif begitu menyuarakan mengenai perdamaian untuk Palestina. Hal ini selalu diungkap, dan kalau kita lihat menarik kembali pada sidang forum PBB, di mana Presiden Prabowo Subianto juga secara lantang begitu menyampaikan bahwa mengingatkan begitu untuk perdamaian bagi Palestina. Dan ini menjadi salah satu hal yang selalu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto semenjak beliau menjabat. Dan kalau kita lihat Marcel serta pemirsa pada KTT perdamaian Gaza kemarin, bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mewakili kawasan Asia Tenggara. Dan juga kalau kita lihat dalam momen pertemuan di KTT Gaza, perdamaian Gaza, kami juga terlihat begitu bahwa Presiden Amerika Serikat, yakni adalah Donald Trump, juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai a strong and remarkable marker leader from Indonesia. Jadi ini memperlihatkan begitu bahwa ini bahkan menjadi momen sorotan internasional dan dianggap begitu memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator regional yang berpengaruh dalam isu Timur Tengah. Dan melihat juga Marcel bahwa Presiden Prabowo Subianto ini aktif begitu untuk menyerukan perdamaian di segala pertemuan bilateral. Dan juga kalau kita lihat pada September kemarin di forum sidang PBB, jadi ini memang menunjukkan begitu bahwa Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Dan saat ini Marcel serta pemirsa, memang
untuk situasi di Lanut Halim sendiri, kami tengah menunggu untuk pernyataan yang nantinya akan disampaikan oleh pihak istana, di mana tadi memang kalau kita lihat bersama ada sejumlah pihak begitu yang menyambut kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang tiba di tanah air, diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara dan juga ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan saat ini kami awak media sendiri tengah menunggu untuk apa begitu yang akan disampaikan oleh pihak istana, karena melihat begitu ya Marcel serta pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto bahkan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa ini adalah undangan yang baru diterima tepatnya pada Sabtu kemarin, dan langsung Presiden Prabowo Subianto memutuskan begitu pada hari Minggu malam langsung memutuskan untuk usai melaksanakan rapat terbatas di Kertanegara untuk langsung terbang ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza. Dan kalau kita lihat juga pemirsa bahwa KTT Perdamaian Gaza ini merupakan membahas begitu terkait dengan rencana gencatan senjata yang mengarah pada perdamaian secara keseluruhan yang diharapkan ini bisa diwujudkan begitu melalui konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza ini, karena salah satu hal yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemerdekaan Palestina ini menjadi salah satu hal yang selalu dia gaungkan dan menunjukkan begitu bahwa Indonesia peduli dan fokus begitu terhadap diplomasi perdamaian serta kemanusiaan. Marcel. Ya, Bianca, kita saksikan tadi ada sejumlah pihak dari kabinet yang menyambut Presiden tiba ataupun yang mengikuti perjalanan sepanjang di Mesir. Tadi kami melihat ada Menteri Pertahanan, kemudian ada Wakil Panglima TNI, hingga ada Menteri Luar Negeri yang juga ikut ke Mesir. Apakah mungkin ada penjelasan Bianca di sana soal rencana untuk mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia? Bagaimana mekanismenya? Apakah ada pernyataan tersebut mungkin dari para menteri atau bahkan dari Wakil Panglima TNI yang hadir di sana, Bianca? Baik Marcel, memang untuk hal tersebut saat ini kami tengah mengkonfirmasi lebih lanjut terhadap pihak istana, diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara ataupun pihak dari Sekretaris Kabinet, yang dimana untuk mengkonfirmasi begitu apa bentuk yang akan diberikan Indonesia begitu secara nyata. Dan kalau kita lihat bersama Marcel serta pemirsa, memang dukungan ini sudah disampaikan begitu oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi memang untuk teknisnya atau secara jelasnya saat ini kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut begitu Marcel serta pemirsa, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat doorstop, di mana mengharapkan begitu bahwa memperlihatkan begitu dengan menyaksikan tanda tangan ataupun persetujuan terhadap rencana gencatan senjata ini menunjukkan kepedulian Indonesia dan mengharapkan begitu kemerdekaan yang utuh bagi Palestina. Dan kalau kita lihat tadi sejumlah pihak begitu yang hadir itu ada diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menpora Erick Thohir, Mendikti Saintek yakni adalah Brian Yuliarto, Menhan Syafri Samsudi, Wamenkomdiji serta Kepala Bakom RI Anggaraka Prabowo. Ini kami juga masih menunggu begitu Marcel serta pemirsa saat ini untuk pernyataan secara resmi terkait dengan apa saja yang dibahas, karena sejauh ini berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa usai dari kepulangan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tiba di Halim, saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan seluruh Kabinet Merah Putih, para menteri-menteri yang menyambut ini saat ini sedang melakukan rapat begitu ataupun membahas, tetapi memang untuk detailnya seperti apa dan konfirmasi apa saja yang dibahas saat ini memang kami awak media masih terus menunggu. Tetapi memang Marcel serta pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto mengharapkan begitu dengan kehadiran Indonesia dalam KTT Perdamaian Gaza ini bisa menjadi bukti, bisa menjadi komitmen kuat begitu bahwa diplomasi, perdamaian, dan kemanusiaan itu adalah hal yang dapat dilakukan dan Indonesia bisa berperan begitu dalam prosesnya. Dan kalau kita lihat bahwa kehadiran Indonesia ini mencerminkan peran aktif negara yang di mana Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini untuk menjaga begitu stabilitas dan juga keadilan global. Dan Marcel serta pemirsa memang untuk sejauh ini saat ini
dikonfirmasi begitu. Kami akan masih menunggu untuk konfirmasi lebih lanjut dari pihak istana, dan saat ini memang untuk proses dari ini memang kita akan tunggu lebih lanjut yang nantinya akan dikonfirmasi oleh pihak istana. Marcel. Ya, Bianca, dari pantauan visual terkini ini kita lihat nampaknya rombongan presiden masih berada di Halim Perdana Kusuma. Bisakah Anda konfirmasi apa agenda presiden berikutnya, Bianca? Ya, Marcel dan pemirsa, memang untuk agenda selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto untuk sejauh ini masih kami konfirmasi lebih lanjut, karena memang hingga saat ini belum ada pernyataan begitu yang disampaikan dari pihak istana apakah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kembali ke Istana Negara atau kembali begitu ke kediamannya di Hambalang. Tetapi memang untuk sejauh ini belum ada konfirmasi lanjut, tetapi memang kalau kita lihat tadi Marcel serta pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto usai mendarat di tanah air begitu, lalu melanjutkan pertemuan dengan sejumlah menteri yang tadi kami sampaikan. Ini diantaranya dari para Menteri Kabinet Merah Putih, di mana tadi juga terlihat begitu bahwa bersama dengan Mensesnek Prasetyo Hadi, Menpora Erick Thohir, Mendikti Saintek, serta sejumlah menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Jadi memang untuk sejauh ini Marcel dan pemirsa, saat ini memang untuk situasi di Halim bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri saat ini akan meninggalkan kawasan Halim begitu, tetapi kami akan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan agenda kepresidenan setelah ini begitu, Marcel. Baik, Bianca Sumendap, kami akan kembali pada Anda terkait dengan pantauan terkini agenda Presiden Prabowo Subianto ataupun pernyataan usai menghadiri KTT Gaza. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir, Senin 13 Oktober 2025. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini dinilai mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia atau sejalan dengan amanat konstitusi. Forum ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sisi menjadi tuan rumah KTT dan menandatangani dokumen kesepakatan damai yang juga turut ditandatangani oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. KTT ini berlangsung setelah Hamas dan Israel menepati komitmen fase pertama gencatan senjata berdasarkan proposal Amerika Serikat. Whatever it is, it's a lot. But this was the war. Usai konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dunia yang hadir, termasuk ucapan terima kasih bagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Trump memuji Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang luar biasa yang datang dari Indonesia. Trump juga menyebut Indonesia sebagai negara besar dan kuat yang berkembang dengan pesat. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come in. Great job. Indonesia, we covered, and I just want to say that that's a big country, a powerful country. It does unbelievably well, and it's great to have you. So I just want to thank everybody for being here. I want to thank you all for what you've done and for this quick notice. It all came together just at one little period. It just came together. Can you believe it? And it's going to hold up, too.
It's going to hold up. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatanganan dokumen kesepakatan perdamaian Gaza. Dokumen tersebut ditandatangani oleh 4 kepala negara, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Hold up the Thani. signature page, yeah. Thank you very much. Pertukaran tahanan dan sandera antara Israel Palestina dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara kedua negara. Hamas membebaskan sandera Israel terakhir yang masih hidup pada Senin waktu setempat. Pihak militer Israel mengatakan bahwa telah menerima semua sandera yang dipastikan masih hidup setelah dipindahkan dari Gaza. Kedatangan para sandera disambut sorak-sorai, pelukan, dan tangisan di antara ribuan orang yang menunggu. Sementara itu, hampir 2.000 warga Palestina yang menjadi tahanan telah dibebaskan oleh Israel. Akhirnya mereka berkumpul kembali dengan anggota keluarga mereka di Gaza. Di Khan Yunis, para tahanan yang dibebaskan disambut oleh kerumunan dan dipeluk oleh keluarga serta kerabat mereka dalam suasana yang mengharukan di luar rumah sakit Nasser di Gaza. Israel membebaskan lebih dari 1.900 tahanan. Dan setelah Hamas membebaskan 20 sandera yang masih hidup yang ditahan di Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Pembebasan sandera dan tahanan Palestina sangat penting bagi fase pertama perjanjian Gaza yang disepakati pada pekan lalu di resor tepi laut Mesir, Sharm el-Sheikh, tempat pertemuan puncak atau KTT perdamaian. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air usai mengikuti KTT perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Berikut pernyataan selengkapnya Presiden saat tiba di Halim Perdana Kusuma. Mesir ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad
kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Ya, itu dulu. Presiden Prabowo Subianto mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas komitmennya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Apresiasi itu disampaikan oleh Presiden Trump kepada Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin 13 Oktober 2025. Presiden Trump mengapresiasi Presiden Prabowo atas komitmen untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Great job. Indonesia, we covered, and I just want to say that that's a big country, a powerful country. It does unbelievably well, and it's great to have you. So I just want to thank everybody for being here. I want to thank you all for what you've done and for this quick notice. It all came together just at one little period. It just came together. Sebelumnya dalam rapat terbatas di kediaman Jalan Kertanegara, Presiden Prabowo telah memerintahkan agar Tentara Nasional Indonesia mempersiapkan diri untuk berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian apabila hasil KTT mencapai kesepakatan konstruktif dan mendapat mandat Dewan Keamanan PBB. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyatakan akan ikut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan TNI ke Palestina sebagai pasukan perdamaian. Sesuai amanat PBB, dan mudah-mudahan Pak Prabowo hari ini berangkat ke Mesir untuk mewujudkan perdamaian di wilayah Gaza, di Palestina. Tentunya Indonesia akan berkontribusi sesuai perintah Presiden. Pada saat beliau di PBB menyampaikan kita siap 20.000 personil, dan tentunya harus kita siapkan untuk bisa Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Pernyataan kesiapan pengiriman pasukan perdamaian ini bukan hal baru. Dalam pidatonya pada sidang umum PBB ke-80, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap mengerahkan 20.000 prajurit atau lebih untuk misi perdamaian termasuk di Gaza bila mandat PBB diberikan.
Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi aktor aktif dalam upaya menjaga stabilitas global, tidak sekadar menjadi pengamat. The United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Kehadiran Prabowo dalam forum perdamaian di Mesir dianggap strategis. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berupaya meneguhkan peran aktif dan konstruktif dalam perdamaian global. Kesiapan 20.000 pasukan perdamaian ini sebagai tawaran nyata Indonesia ingin berkomitmen dalam merespon krisis kemanusiaan di wilayah konflik Gaza, Palestina. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.